شيوخنا ورجالنا صالحون وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ونفعني وبركاته في الدارين آمين إلى آخره. Sekarang kepada hikmah daripada pembelahan dada bagi Nabi Agung Muhammad SAW. Kalau kemarin yang terakhir yang keempat yaitu ketika beliau akan melaksanakan Isra wal Mi'raj. Insyaallah besok semoga semuanya diberikan panjang umur. Tanggal 27 Rajab tahun ini tepat tanggal 27 Januari. Di sini dikatakan bahwa ulama ada berbeda pendapat tentang hikmah pembelahan dada dari baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Yang pertama di sini dikatakan iya, berkata Imam Jalaluddin Asyuyuti, beliau mengkritik daripada orang-orang, beliau mengatakan jahil, orang bodoh. Kenapa? Karena mengingkari daripada terjadinya pembelahan dada itu dengan bil maknawi saja, hanya dengan maknawi, bukan dengan kejadian nyata gitu, dohir dan batin. Maknawi kepada batiniah, Allah bersihkan. Ini tidak ini. Imam Jalaluddin mengatakan orang jahil itu bukan hanya perkara maknawi itu dohir terjadi. Bahkan nanti ada seorang tokoh mengatakan dibandingkan, ada perbandingan ini dengan peristiwa Nabi Ismail yang Allah perintah ayahnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih anaknya. Nah, ketika kalau kita perhatikan nanti ketika bukan proses penyembelihan ya di sini, karena belum terjadi penyembelihan itu. Tapi berbeda, inilah yang menjadi pembeda antara Nabi Ismail dengan baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Yang mana para ulama menyatakan bahwa ujian yang diberikan Allah, jangan dikira Nabi Muhammad tidak ada ujian itu. Itu ketika bahkan yang pertama kali proses sebelum akil balik di sini, masih kecil, masih main sama teman-temannya, dari malaikat Jibril diterlentangkan, itu melihat sendiri beliau, nggak pingsan. Nabi Muhammad SAW, ya mungkin segini mungkin ya. Ini berapa tahun? Kurang lebih segini mungkin. Proses yang kedua itu akil balik, menjelang akil balik, udah mengatakan di sini usia 10 tahun, masih kecil itu. Ya kurang lebih segini Nabi Muhammad SAW diterlentangkan malaikat Jibril, dibelah dadanya, itu melihat. Beliau melihat Nabi Ismail diterlentangkan, ditutup matanya, gak terjadi dalam artian bukan Nabi Ismail yang disembelih, tapi kan ditukar itu dengan domba. Jadi proses penyembelihannya itu kepada dombanya, di dombanya. Tapi kalau baginda Nabi Agung Muhammad SAW, beliau sendiri melihat, bukan pingsan. Anak sekecil itu lakunya fals. Nah, segitu Nabi Muhammad usia kecil diterlentangkan dia. Sampai teman-temannya kan lari, bilang kepada Sayyidatuna Halimah Sa'diyah, dikatakan anak anda itu mati gitu. Semua berbondong-bondong datang, sudah didapati Nabi Muhammad SAW duduk dalam keadaan pucat.
Karena apa? Melihat dadanya ini dibelah, dikeluarkan. Di sini ada pendapat dikeluarkan. Nah, dikeluarkannya ini semua dari organ dalam kami jenengan kurban. Itu nek belah, nopo kambing sih digantung nih, kambing nek sapi kan dia. Itu didalne jeroane, bukan jeroan ini ya, tapi di sini. Dan para ulama sepakat, kenapa Allah kok enggak? Kalau maknawi kan bisa langsung dihilangkan. Jadi celah ada di dalam tubuh kita. Ini salah satu keistimewaan dan maksud Allah untuk menunjukkan kepada kita bahwa di dalam diri kita itu ada celah atau titik lemah kita manusia yang semuanya secara umum di sini dijadikan jalan oleh syaitan. Syaitan itu makhluk yang membangkang. Bisa dari golongan jin, bisa dari golongan manusia di sini. Nah kalau enggak orang bangkang ini ya masuk syaitan ini. Ya ini titik lemahnya manusia ini, yang ini dikeluarkan ketika malaikat Jibril membelah dadanya ini, dikeluarkan kemudian dibersihkan ini. Ini salah satu hikmah ulama mengatakan bahwa untuk menunjukkan kuasanya Allah, bahwa manusia Nabi Muhammad SAW juga sama seperti kita, kami tidak sama. Maksudnya sama apa? Ada titik lemahnya itu. Tapi karena keistimewaan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, ada proses pembelahan dada di sini. Jangan pun mantul-mantul nyoba dewi. Jangan ya. Mereka Jibril khusus ini. Dibelah dadanya, dikeluarkan bagian lemahnya ini, dicuci, kemudian dikembalikan lagi. Dan ketika usia akil balik dilakukan lagi, kan sudah bersih, ditambah lagi keimanannya, cahayanya, nurnya ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti ketika akan menjadi menerima wahyu, ada proses lagi pembelahan, dikeluarkan lagi, ditambah lagi. Untuk istimewa, karena apa? Kalau kembali kepada kita sampai di sini, proses pembelahan dada yang keempat, yang ketiga, kalau kita kembali kepada awal-awal kita bicara, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum bi ni'mati wa raditu lakum Islam dinan. Sayyid Muhammad mu'alif kitab ini baca ayat ini diulang. Agama Islam itu agama yang istimewa, yang hebat, yang semua aturan di dalam agama Islam ini tujuannya untuk kebahagiaan manusia dunia dan akhirat. Loh, kalau istimewa seperti ini berarti yang mengemban, yang membawa risalah lebih istimewa lagi. Lebih istimewa lagi. Analogikanya ada barang 25 kilo. Yang ngangkat ini bisa jadi bebannya lebih dari 25 kilo. Agama ini istimewa, yang bawa, yang mengemban risalah amanah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu lebih istimewa dari agama Islam itu sendiri. Makanya kalau kita mau memahami ini tadi, proses pembelahan dada ini tadi dibersihkan dari lemah yang awal, sisi lemahnya, bukan ada sisi lemahnya nih Nabi Muhammad menjadi buruk. Lah katanya Nabi Muhammad diciptakan dalam keadaan istimewa, betul istimewa, tapi sama dengan kita sebagai manusia. Ketika ada proses pembelahan dada ini ditunjukkan, ini loh, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, ini sama kita manusia tapi tidak sama. Tidak samanya ya salah satunya ini tadi, ada kita dibelah dadanya sama Jibril, tidak ada nyawanya yang dicabut. Malaikat Israel bukan dibelah dadanya, nyawanya yang dicabut, dipindah alam. Ini menunjukkan apa? Keistimewaan ini. Tidak sama kita dengan Nabi Muhammad SAW, tapi sama manusianya. Nanti kalau kita semakin ke belakang, insya Allah ya, harapan saya kepada Allah, Allah akan tambahkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Beliau memiliki kelebihan yang teramat sangat banyak. Beliau memiliki sangat keistimewaan yang teramat sangat banyak. Salah satu kemarin saya ketika belajar sama teman-teman itu berbicara tentang zuhudnya Nabi Muhammad SAW. Cerita sedikit ini.
Beliau pernah Sallallahu Alaihi Wasallam ditawari oleh Allah. Apa yang ditawari? Ini jenengan sing ditawari, oh gini terusnya. Apa? Ditawari sama Allah, tidak main-main ini. Allah menawari baginda Nabi Agung Muhammad SAW untuk dijadikan emas butiran pasir yang ada di kota Mekah. Kalau dulu saya mengatakan di Jazirah Arab, keliru. Di kota Mekah. Jenengan bayangkan di kota Mekah itu kabeh wedi. Ini pasir. Kayaknya tanah. Nek jenengan ditawari ngoten niku, napa niki garasi ngajeng niku? Garasi ngajeng niku. Nah, kagungane parkiran niku watune didadekne emas jenengan. Oh, nggih leres. Tapi kan Nabi ditawari ngoten kali Allah niki. Ditolak. Boten purun. Wah, emang kok aku sih gak tahu. Niki sifat zuhud nih. Tapi Kanjeng Nabi zuhud kados ngoten niku sekedap sekelumit tentang masalah zuhud ketika saya mendapatkan satu pengertian zuhud saking Gus Hamid Tunjung Sekar Malang niku ketika saya belajar. Gus Hamid tak dawuhi kula zuhud niku maknane mboten kumandile manah dateng perkawis donya. Dia kalau ngajar pakai bahasa Jawa. Tidak tertarik hati kumandil itu tertarik. Ya. Tidak tertariknya hati dengan perkara-perkara dunia. Meskipun donya niku wonten tangan. Ada kepemilikan. Tapi gak tertarik. Contohnya ngeten. Kalau panggil contoh nggih, kedadosan iki saestu kedadosan. Sinten? Bin Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid bin Syaikhullah. Setunggal medal beliau niku beberapa kali kejadian iki ingkang rada Masya Allah niki. Wonten setunggal tiyang nggih wastani tanggilah, tanggine Habib Umar mriku. Jilahmat sing ngatus tidak mriku saya bayangke. Terus tanggine Habib Umar niku ujug-ujug sowan teng Habib Umar. Terus ndaku sebidang tanah ingkang kagungane Habib Umar. Rada muring-muring. Nek dicarok Jawa niki ngeten. Niku tanah niku kagungan kula niki. Jangan balikne teng kula. Nek jenengan di ngotenaken pripun? Bukti mundi? Kan ngoten to. Nggih, buktimu apa nek iku tanahmu tunjukno buktine. Nek Habib Umar mboten, saestu mboten. Niki salah satu contoh insyaallah nggih, mboten kumandile manahe Habib Umar dhateng donya. Nek bahasane Habib Umar, wis jenengan pinarak ojo rame-rame tak cukupno surate. Jadi surate itu niki surat tanah sing jenengan daku kabane jenengan surate teng nggih kula niki pun jenengan tawasul. Aku tak rono tak ngaku ngoten. Terus ini kejadian betul ini. Ojo rame-rame wis. Pun jangan pun mendel mawon. Tanah sing jenengan daku niku surate teng nggih kula. Dipundhutke diparingi. Pun iki gak umum gitu. Ini satu diun gak enak nih. Yakin gak enak. Yakin belum gak enak. Riyen natos Habib Umar nggih ngoten. Nunjukne mboten kumandile manahipun dateng donya nipun. Ketika mobil ini dicolong kali tiang. Dicolong kali tiang, terus Habib Umar niku berita ini nyebar. Suku-suku Badui teng desa-desa niku, tiang gurun-gurun niku mandap manggi Habib Umar tanglet. Mobilnya warna apa Habib yang dicuri? Nek jenengan ditanglet ngono. Sampai tilir lho iku. Habib Umar nimbali putrane. Salim, mobil kita warnanya apa? Padahal mobil itu didamel dinten. Ketika mobilnya hilang, ditangleti warnanya mobilnya nopo? Putrane sing ditimbali. Mobil kita warnanya apa? Merah ya. Warnanya merah. Sampai bendina didamel itu buatan apal mobilnya. Nek kula kali jenengan sampai dilir lho nih. Saking dibersihi ben gak rusuh. Nah, niku beliau begitu istimewa, enggak sama. Maksudnya beliau itu siapa? Baginda Nabi Agung Muhammad SAW dan orang-orang yang mencintai belajar untuk ikut dan kita harus.
Nah kalau ini wonten sing tanglet. Apakah untuk zaman sekarang, zuhud itu pilihan atau satu kewajiban? Langsung pertanyaan ini tadi nih. Untuk zaman sekarang, zuhud itu pilihan atau kewajiban? Nah, nanti jenengan apa? Pilihan atau kewajiban? Sebagian rubah di setengah songo. Nopo, pegawai jenengan itu kewajiban. Kok sakit? Ya sakit nonton ini. Ayo jalur duit ya. Udah gue urusan kayak ini aja. Nah, dia kalau jawab, Allah dawuhi kula kalian jenengan. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Itba dateng Kanjeng Nabi niku satu keharusan karena perintah Allah. Satu keharusan yang harus kita lakukan. Cuman kadarnya kan tidak sama. Cuman kita harus di situ untuk ikut, untuk mencontoh, meneladani dari perilaku Nabi Muhammad SAW. Saya katakan perilaku bukan hanya dohir saja, perilaku dohir dan batin. Zuhud niki perilaku batiniah. Kenapa? Mboten kumanile mana? Urusannya hati kan batiniah. Dohir, contoh dohir siwak, kita pakai siwak. Nah, ini dohir. Ini satu itba Rasulillah salah satu dan masih banyak lagi. Nah kita harus tahu di situ, kita aplikasikan. Jangan dikira Allah mengatakan fattabi'uni, Nabi Muhammad atas perintah Allah Subhanahu wa taala mengatakan ikuti aku, bukan tanpa imbalan atau upah bahasanya kalau di sini untuk bisa memahamkan. Apa? Allah menjanjikan dua hal. Yang pertama yuhibbukumullahu. Kita akan dicintai oleh Allah. Bukan Allah yang cinta sama kita, bukan kita yang cinta sama Allah, tapi Allah cinta sama kita. Itu bukan perkara yang main-main gitu. Kok bisa Allah cinta sama kita, Allah senang sama kita, bahkan saya mengatakan Allah ridho sama kita. Ridho itu puas, senang, ya juga cinta. Kenapa? Karena kita taat patuh, dikatakan fattabi'uni, kita mau. Coba kalau yang sudah pernah khatam Quran, sekarang proses khatam Quran, kalau nemu kata yuhibbukumullah di garis bawah, di dalam Al-Quran ada berapa kali Allah menyebut yuhibbukumullahu, Allah akan cinta sama kita, ada berapa? Kalau tidak banyak, berarti Allah itu mengistimewakan perkara ini. Istimewa. Dan Allah menjadikan yang kedua setelah Allah cinta sama kita, Allah janji, wah, ada kata wah. Jadi satu paket ini. Yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan ngampuni dari kesalahan dan dosa-dosa kita. Bukan main-main ini. Nek Habib Umar kalau ceritanya Habib Umar Malik dawuhi ketika mengomentari perkara niki, yuhibbukumullahu yaghfir lakum dzunubakum. Wonten teng alam dunya sing ngumpuli rong perkawis niki wae. Taruhlah setunggal menungso niki diparingi donya sedaya. Donya niku kula bayangaken bumi sing jenengan tingali teng napa teng TV niku bunder niku. Sedaya sak isine niku dikekne teng setunggal tiyang. Jangan kita purun diparingi niku. Jadi lintune kontrak lah istilahnya. Duit gak mandek-mandek niku. Tapi Allah Ta'ala kesalahan jenengan mboten asal ngapura sangi Allah. Ayo, menawi wonten penawarannya tadi jangan pilih pundi. Nek saged kali ngelani Mboten iki pilihan yang tadi. Coba dipikirkan loh ini dipikirkan loh ini, bukan perkara aja loh ini. Kalau kita masih tertarik dengan perkara dunia, hati kita agak condong ke situ, ya monggo. Dalam artian monggo, nafsi-nafsi. Tugas kita sesama muslim saling mengingatkan. Dan saya ingatkan, kita tidak adanya hidup di sini loh, tidak hanya di alam dunia loh. Kita masih mengalami berapa fase, 4 kalau tidak 5 fase. Yang pertama alam ruh kita sudah lewat, alam rahim, alam dunia, 3 alam masih ada. Dan selanjutnya ini masih banyak.
nanti setelah itu kita akan pindah alam barzah atau alam kubur. Memang kita di alam dunia itu Masya Allah betul-betul melalaikan. Silau, dunia itu menyilaukan. Silau, gak ketok. Ketika kita dapat lampu sorot itu tidak kelihatan semua. Kalau kita ada waspada, ya bisa nyemplung, bisa nabrak. Hati-hati, begitu juga dunia, betul-betul silau. Makanya diperlukan sifat zuhud. Zuhud itu tidak tertariknya di hati ini kepada perkara dunia. Tidak saya mengatakan gak butuh, keliru. Wong kita hidup di alam dunia kok. Saat ini yuk AC yuk butuh, kata suau AC mati tunggal yuk semua. Butuh kita, perlu kita AC. Akhirnya dinyalakan, alhamdulillah kita nikmati. Dan ini perkara bisa menjadikan satu asbab yang bisa mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masjid ini dipasangi AC, ibadahnya khusyuk. Coba kalau AC. Sembayang ini batal loh. Wow, batal. Ya, jadi asbab ini, Jadi perkara dunia jadikan satu sarana untuk mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan ridhonya Allah, mendatangkan senangnya Allah. Salah satu sebabnya ketika kita itba Rasulillah. Ini bagian kita. La in syakartum la azidannakum. Yang ada syukuri. Yang menjadi perkara ketika kita tidak mau syukur itu ingkar. Apa yang kita miliki kita mencari yang tidak ada. Yang sering terlontar loh ya, yang sering terlontar itu ngapunten. Ketika hujan ngoten iki. Yuh, ngene iki enake mangan gorengan. Padahal gorengan gak ono. Ono iki napa to mriku? Misalnya ono es teh. Lha kok lagi ngomong gak enak gorengan kok gak ono es teh, enak es teh. Kenapa ada es teh? Syukuri ini, mbok menawa gorengane teko. Teko pundi? Ya boten ngetos. Ojo diurus datangnya dari mana? Dari sana. Kalau datang berarti enak makan gorengan, alhamdulillah. Ini alhamdulillah. Tapi ketika kita ditakdir oleh Allah, azan dengar, hatinya tergerak berangkat. Loh alhamdulillah juga loh. Kenapa? Kita diberi nikmat untuk mendekat kepada Allah. Dan kita harus membaca istighfar ketika kita dengar azan, hati kita tidak bergeming. Tidak ada keinginan untuk berangkat menunaikan sholat secara berjamaah. Hati-hati. Nombali ningali sing sepuh-sepuh duhur berangkat semangat. Jenengan sih gobios. Kudu iri jenengan, harus iri. Ketika terjadi, ya Allah, sampaikan kepada Allah, ya Allah, saya seperti ini, tapi hambamu kok takdir untuk seperti itu. Aku ingin ya Allah. Balik ke beribu terang-terang. Jadi ada satu sisi lemah yang semua manusia ada, yang ada di dalam hati ini tadi. Ketika proses terjadi pembelahan dada di awal, yang pertama dikeluarkan karena kotor. Ini yang menjadi sarang, ini yang menjadi jalan untuk syaitan menggoda manusia yang ada di kolbu, yang ada di hati. Makanya Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim mengatakan hati diibaratkan rumah. Rumah kalau tidak ada penghuninya, rumahnya akan rusak. Begitu juga hati. Kalau hati tidak ada penghuninya, maka hatinya akan rusak. Apa penghuni hati? Yaitu zikrullah. Zikrullah itu bila bisa kalimat thayyibah yang terucap bil lisan atau bil qalb, ataukah kita memikirkan, merenungkan daripada penciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini lebih dahsyat daripada proses ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diperintah oleh Allah untuk menyembelih putranya Nabiullah Ismail. Karena Nabi Muhammad melihat secara langsung ketika dada yang mulia ini dibelah, dikeluarkan daripada jantungnya ini tadi, hatinya dikeluarkan, kemudian bagian yang lemah ini dicuci, kemudian dikembalikan lagi. Dan itu terjadi 4 kali. Mulai beliau kecil, akil balik, ketika beliau akan menjadi nabi, dan ketika akan Isra wal Mi'raj. Ini banyak pendapat para ulama. Pun insyaallah dilanjutkan yang akan datang.
masih ada beberapa pendapat ulama ya mengenai proses pembelahan dada ini. Insyaallah minggu depan akan kita lanjutkan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya aliman sirri minna la tahbiki sitra anna wa afina wa'fu anna wa kullana haitsu kunna ya rabbi ya alimal hal ilaika wajhatul amal famnun alaina bil iqbal wa kullana waslihil bal ya rabbi ya rabbal arbab abduk fakiruk alal bab atawaqaf batal asbab mustahrikat pada mama ya wasi'al judi juda al khairu khairu wa inda fawalladhi rama abadu fadlik birahmatik fil hal ya mujidal khalqi durra wa musi'al kulli birra as'aluka asbala sidra ala qaba'i wal ahdal ya man yara sirra qalbi hasbitilahu hasbi wa bi afika zambi wasri khusudi wal amal rabbi alaika dimadi kama ilaika istinadi sidqan wa aqsa muradi ridauka daimul hal ya rabbi inni as'aluka al-afwa anni wa lam yakhib fika dhanni ya malikal mulki ya wal ashku ilaika wa abki min syumil dhulki wa ifki wa su'i fi'li wa tarki wa syawadil qil wal qal wa hubbi dunya tamima min kulli khairin hakima fihal balaya muqima wa hasbuha afat wa syaqal ya wayhan nafsil ghawiyah anis sabili sawiyah al-haddu rawij alayya wa qazduha ja'ah wal ma ya rabbi qad ghalabasni wa bil amani sabasni wa fil hududi kabasni wa qayadasni bil ahbab qad ista'antuka rabbi ala mudawati qalbi wa hali umdati qalbi fandur ilal ghami yanjal ya rabbi ya khairal kafi ordun alaina awafi wa nasha sama khafi alaika tafsil wa jamal ya rabbi abduk bi babi yaksha ali ma'azabi wa yartaji li sawabi wa faizu rahmatik afdal wa qad ataka bi husri wa bin kisari wa faqri fazin bi yusrika usri bima dijudik wal ifdal wa nun alayhi bi tawbah tafsirhu min kulli hawba wa'simu min syari awba likulli ma anhu fathal fa anta maulal mawali al-munfarid bil kamali wa bil ula wa ta'ali alam ta'an darbil amsal juduk wa fadluk wa birru yurjawabat syukwa khairu yushawadikru wa syukru lazim wa hamdu wal ijlal ya rabbi anta nasiri falakini kulla khairi waj'al jinanak masiri wa'dim bil imanil adal wa salli fi kulli hala ala muzidil dalala man kalamat ul ghazala
محمد الهدي الدار والحمد لله شكرا على نعم منه تسرى نحمد سرا وجهرا وبالغدايا والآصال يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا اعترفنا بأننا اغترفنا وأننا أسرفنا على لظى أسرفنا فاتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وأمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فردا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل الذل صلى وسلم ربي عليه حد الحب وآله وصحبه عدد طوش صحبه والحمد لله بالبذل والثناء